Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mizan wa ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mencoba untuk mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-Kahfi. Akan tetapi karena keterbatasan waktu, kali ini kita akan membahas dua ayat terakhir daripada surat Al-Kahfi, yaitu ayat 109 dan ayat ke-110. Di dalam ayat 109 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Qul, katakan wahai Muhammad, law kana, seandainya ada al bahru oleh lautan, aima'uhu, di dalam tafsirnya di sini dikatakan aima'uhu, maksudnya lautan itu adalah airnya, ya. Midadan, yaitu untuk menjadi tinta, ya, dijadikan sebagai tinta, hiya ma yuktabu bihi, ya, maksudnya adalah sesuatu yang digunakan untuk menulis apa, ya, tinta kan. Untuk menulis apa? Li kalimati Rabbi, untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku. Maksudnya kalimatu Rabbi di sini dalam tafsir Jalalain ini dikatakan ad-dallati ala hikamihi wa ajaibihi bi ang tuktaba bihi. Jadi seandainya air laut itu dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, untuk menulis hikmah-hikmah, untuk menulis keajaiban-keajaiban, untuk menulis ilmu-ilmu Allah, maka apa yang terjadi? Lanafida, maka sungguh akan habis al-bahru, ya, oleh lautan, maksudnya airnya tadi, qabla ang tangfada kalimatu rabbi, ya, sebelum habis kalimat-kalimat Tuhanku itu ditulis, ya. Walau ji'na bimislihi madada, meskipun, ya, kami, kata Allah, akan mendatangkan hal yang serupa, ya, maksudnya mendatangkan lautan yang serupa untuk dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah tadi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ke-109 ini hendak memberikan informasi kepada kita bahwa sesungguhnya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu tidak bertepi. Jadi ilmu Allah itu sangat luas, ya. Maka setiap ada orang yang pandai, di atasnya pasti ada orang yang lebih pandai. Kalau ada orang yang berilmu, di atasnya pasti ada orang yang berilmu lagi. Maka kita, ya, sebagai individu, sebagai pribadi tidak boleh kemudian merasa kita ini sudah pandai. Tidak boleh. Kalau kemudian kita merasa bahwa diri kita pandai, disitulah sebenarnya kita sudah dihinggapi penyakit yang namanya kebodohan. Maka sebagai konsekuensi daripada ayat ini, kita harus selalu mengupgrade diri kita, ya. Terus mempelajari ilmu-ilmu Allah yang maha luas tersebut, terus mencari ilmu. Sampai kapan? Ya sampai kapan? Sampai nanti, ya. Minal mahdi ilal lahdi. Makanya di dalam sebuah hadis yang sangat populer, hadis yang sangat masyhur itu Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin." Jadi mencari ilmu itu hukumnya faridotun. Faridotun itu kalau dari segi tata bahasa Arab, ya, itu senggotnya adalah senggot mubalaghah. Bukan hanya wajib, tapi banget wajibnya, ya. Sangat wajib, sangat diwajibkan mencari ilmu itu. Bagi siapa? Ala kulli muslimin, bagi setiap orang Islam laki-laki, wa muslimatin, dan orang Islam perempuan. Jadi semua di antara kita itu hukumnya wajib mencari ilmu, ya. Maka kalau kita terus belajar, kita terus mengupgrade, ya, diri kita, mempelajari ilmu-ilmu Allah yang maha luas tadi, kita akan merasa bahwa diri kita ini belum ada apa-apanya. Tapi kalau kita berhenti belajar, ya, kita akan merasa bahwa kita ini sudah pintar. Padahal sebenarnya
Belum. Ya. Itu pesan daripada ayat ke-109. Selanjutnya di ayat yang ke-110 atau ayat terakhir daripada surat Al-Kahfi ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kul, katakan wahai Muhammad, ya. Kepada siapa ini dikatakan liha ulail musyrikun, ya, kepada orang-orang musyrik waktu itu. Innama ana, sesungguhnya hanyalah aku, ya, sesungguhnya hanyalah bermula aku, ya. Basyarun, yaitu manusia, ai adamiyun, ya, anak cucu Adam. Mislukum, yang sama kayak kalian, ya. Yuha, akan tetapi di sini yang membedakan kita dengan Rasulullah. Yuha, ya, diberi wahyu, ya, ilayya kepadaku. Jadi Rasul itu sebenarnya manusia kayak kita, ya. Makanya setiap nabi dan rasul itu di dalam ilmu tauhid kan punya sifat jaiz, ya. Sifat jaiz itu ya sifat yang dimiliki oleh Rasul, seorang nabi yang sama dengan manusia yang lain, ya. Rasul juga makan, minum, tidur dan seterusnya. Akan tetapi Rasul itu bukan manusia biasa, ya. Yuha, ini yang membedakan kita dengan Rasulullah. Seorang Rasul itu diberi wahyu, ya. Kalau kita enggak, maka kalau ada mengatakan bahwa Rasulullah itu manusia biasa, salah juga, ya. Rasul bukan manusia biasa, manusia luar biasa, ya. Karena yuha, kalimat yuha ini, ya. Apa inti wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah? Inti wahyunya adalah annama ilahukum ilahu wahid, ya. Jadi inti wahyu ini di sini di tafsirnya dikatakan yuha ilayya wahdaniyatul ilahi. Jadi inti wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi keesaan, ya, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan dari ayat ini, faman kana yarju, ya, faman maka bermula barang siapa, kana yaitu ada, oleh man, yarju yaitu berharap, ya, oleh man, ya'mulu, di dalam tafsirnya ya'mulu, maksudnya berangan-angan, ya, berkeinginan, ya, punya cita-cita. Untuk apa? Liqa'a rabbih, bertemu dengan Tuhannya. Kapan? Bil ba'si wal jazai, nanti di hari kebangkitan dan hari pembalasan, artinya di hari kiamat. Jadi siapa saja di antara kita yang punya keinginan, punya cita-cita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, maka jawabnya adalah fal ya'mal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya, ini syaratnya kalau kita ingin bertemu dengan Allah. Fal ya'mal, maka hendaklah beramal oleh man, ya, amalan pada amal solihan yang soleh, maka hendaklah kalian beramal soleh. Apakah cukup amal soleh? Tidak. Syaratnya di sini wala yusyrik bi ibadati rabbih, ya, maksudnya ai fiha bi anna la yuraiya. Jadi maksudnya di dalam ibadah itu kita tidak boleh, ya, terbesit di dalam hati kita ada penyakit yang namanya riya. Riya itu nggak boleh dalam beribadah dan amal soleh. Nah, riya itu apa? Riya itu pernah saya singgung beberapa kali di dalam majelis taklim, ya, pengajian. Mungkin bapak-bapak yang pernah ngaji di Fathul Khair pagi bareng saya pernah saya jelaskan makna riya itu, ya. Jadi riya itu di dalam kitab Kifayatul Atqiya itu dijelaskan makna riya itu tolabul manzilata wa ta'zima indan nas bi amalil akhirah. Jadi beribadah, melakukan perbuatan yang bernilai akhirat, tapi tujuannya adalah untuk mendapatkan kedudukan, mendapatkan kemuliaan, supaya dihormati oleh orang lain. Itu namanya riya, ya. Itu nggak boleh dalam beribadah. Kenapa? Karena riya ini bahaya sekali, ya. Di dalam kitab Kifayatul Atqiya dikatakan riya ini bahayanya salah satunya adalah muhbitan li ibadatik, bisa merusak ibadah kita. Artinya menghapuskan pahala-pahala daripada amal ibadah yang kita kerjakan, ya. Contohnya riya, ya, misalkan kalau ada orang, ya, sebut saja namanya misalkan Mr. X, ya. Mr. X ini nyumbang ke masjid. Nyumbang itu kan bagus, ya. Nyumbang masjid itu bagus, nyumbang musola itu bagus. Tapi kalau
di dalam dia menyumbang itu ada tendensi lain, ya. Misalkan dia pengen mendapatkan kehormatan, supaya orang lain memilih dia jadi takmir misalkan, atau supaya dia dipilih jadi RT misalkan, maka itu ibadah yang dia lakukan ada unsur riyaknya, ya. Tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka malah justru menghapuskan pahala dari ibadah yang dia kerjakan. Maka berhati-hati dalam beribadah, hindarkan diri kita dari sifat riya tersebut. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa ini adalah sebenarnya sarana yang bagus bagi kita untuk melatih diri kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak punya sifat riya, pribadi-pribadi yang ikhlas, ya. Buktinya apa? Buktinya kita puasa itu kan ada atau tidak ada orang, ya kita tetap puasa, ya. Mau dilihat orang, mau tidak dilihat orang, ya kita tetap puasa, tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, ya. Itu bukti bahwa puasa kita itu bukan karena mendapatkan kehormatan, bukan karena mendapatkan kedudukan, bukan karena pengen dimuliakan oleh orang lain, tidak. Tapi puasa kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kemudian semangat ikhlas, semangat anti riya dalam puasa ini kita bawa nanti dalam semua amal ibadah kita, maka insya Allah kita akan masuk dalam kategori apa yang disebutkan oleh Allah di dalam akhir daripada surat Al-Kahfi ini. Kita akan termasuk orang-orang yang beramal soleh, yang di dalam amal soleh kita tidak ada riya, sehingga nanti ketika hari kiamat kita semua akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Demikian pemirsa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.